Satu nyawa yang kau bunuh bukan hanya satu saja yang kau bunuh, tetapi semua yang terhubung dengannya telah kau bunuh juga. Satu orang yang kau sakiti bukan hanya dia yang kau sakiti, tetapi semua yang terhubung dengannya telah kau sakiti juga. Satu orang yang kau buat mencucurkan air mata bukan hanya dia yang menangis, tetapi semua yang terhubung dengannya telah kau buat mencucurkan air mata kepedihan juga. Berhentilah memusuhi, berhentilah membenci, berhentilah menaruh dendam, berhentilah memfitnah, berhentilah memuliakan egomu, berhentilah iri hati dan cemburu, karena semua itu adalah penyakit. Mari mengangkat senjata terbaik melawan penyakit ini dengan doa, kasih, dan pengampunan. Sahabat Poref yang terkasih, Juni 2015 lalu, seorang ibu harus menelan pil pahit menyaksikan jasad anak tunggalnya tergeletak dengan darah bercucuran di pinggir jalan. Anaknya mati dibunuh oleh 3 gelandangan kota. Mereka pun divonis hukuman mati. Namun dalam ungkapan isi hati berdurasi 9 menit 13 detik di hadapan sidang, si ibu mencabut hukuman tersebut. Ia mengatakan, "Aku mencabut hukuman mati atasmu. Aku tidak membencimu karena itu bukan jalan kami. Jalan kami adalah jalan cinta kasih penuh pengampunan. Jika kamu dan ibumu mengizinkan, aku ingin bersama ibumu menyayangimu layaknya anakku. Aku ikhlas anakku ditakdirkan mati di tanganmu, agar mungkin beberapa jiwa dan juga dirimu terselamatkan dari lingkungan di mana kamu berasal. Aku ingin mengunjungimu, mengajarimu, memberimu pendidikan, dan menunjukkan jalan yang baik padamu. Tetapi perlu Anda ingat, hatiku akan sakit jika kamu kembali pada lubang kotoran di mana kamu berasal, karena kamu tidak akan melihat cahaya, dan saat ini kamu butuh cahaya. Ada jalan hidup yang lebih baik, tetapi keputusan ada di tanganmu. Saya yakin jika Anda tahu tentang cinta kasih, Anda pasti tidak akan membunuh anakku, bukan? Jadi ini bukan salah kalian. Ini adalah penyakit yang harus kita lawan dalam dirimu dengan pengampunan. Aku mengikhlaskan anakku. Aku mau mengampunimu dan ingin menyayangimu seperti aku menyayangi anakku, seperti ibumu menyayangimu. Sahabat Poref yang terkasih, bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah nyata di atas? Bagaimana jika hal itu terjadi dalam hidupmu? Apakah Anda akan melakukan seperti ibu itu lakukan? Mengambil pembunuh anaknya menjadi anaknya, bahkan membiayainya agar dia bisa mengenal jalan cinta kasih dan pengampunan? Saya yakin hal ini berat, tetapi dengan bantuan kekuatan Tuhan, kita pasti akan melakukannya dengan baik seperti ibu tersebut. Ia sungguh memiliki jiwa besar ketika kehilangan anak kesayangannya. Sahabat Poref yang terkasih, hari ini dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27-36, kita diajak untuk mengasihi musuh, berbuat baik pada orang membencimu, meminta berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan mendoakan mereka yang mencaci maki kamu. Bahkan Tuhan mengatakan, jikalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun melakukan itu. Sahabat Poref yang terkasih, dalam hidup setiap hari kita berinteraksi dengan banyak orang. Tentunya tidak lepas dari lingkungan yang suka menggosip. Ada yang hobi memfitnah, julid, iri hati, benci, suka bersaing, dan bahkan tak jarang kita berjumpa dengan sesama yang nekat menghancurkan masa depan sesamanya, menghabisi nyawa sesamanya karena emosi yang tidak stabil. Apakah Anda pernah menjadi korban fitnah atau gosip? Atau bisa saja kita adalah pelakunya? Berada di lingkungan seperti ini, lalu apa yang ingin Anda lakukan?
membalas dendam? Sahabat Poref yang terkasih, cara balas dendam elegan versi Injil Lukas pada minggu ini adalah kasihilah musuhmu, perbuatlah baik pada mereka. Cara mengasihi dan berbuat baik paling sederhana yang mungkin bisa saja kita lakukan adalah menyapa mereka dengan tulus. Jika tidak sempat bersua dengan mereka, maka sapalah mereka melalui media sosial. Kirimkan ucapan selamat pada mereka pada hari-hari tertentu, pada hari-hari pesta. Jika membalasnya, syukur pada Tuhan. Jika tidak, maka tetaplah mengampuni dan mendoakan mereka. Karena mengambil sikap untuk mengampuni, mendoakan dan berbuat baik pada mereka yang memusuhimu atau yang pernah melukaimu hanya dilakukan oleh mereka yang berjiwa besar, oleh mereka yang memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan. Mari bersama-sama belajar mengenal jalan cinta kasih, mencintai musuh dengan cinta tulus dari Tuhan. Dengan demikian, kasih dan kemurahan Tuhan akan bersemayam dalam hatimu selamanya. Tuhan memberkati kita semua.